Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 4. Ceklek. Loh, kok pintunya nggak bisa dibuka sih? Gumam Hanin heran. Gadis itu membalikkan tubuhnya dan melihat Bian sudah tidak ada di sana. Ia langsung berjalan ke arah kamar lelaki itu. Om, kok pintunya nggak bisa dibuka sih? Bukain dong. Buka aja sendiri, saut Bian. Saat tadi pagi ia pergi, memang sudah mengubah pengaturan agar pintunya tidak bisa dibuka dari dalam selain olehnya. Bian tidak ingin dirinya kena sial lagi jika sampai nanti ada keluarganya datang dan Hanin membukakan pintu. Gimana sih? Katanya tadi nyuruh pergi, tapi pintunya nggak dibukain. Bian memiliki gengsi tinggi, jadi ia tidak akan mau menahan Hanin dengan ucapan. Makanya tadi ia langsung melengos masuk ke kamarnya. Sebenarnya Bian juga tidak tega. Mana mungkin ia membiarkan gadis itu dalam bahaya. Meski tidak mengenalnya, tapi Bian masih memiliki hati nurani. Hanin duduk sambil memeluk lutut di dekat kamar Bian, menunggu lelaki itu keluar. Gadis malang, mungkin jika bukan Bian yang membantunya, belum tentu orang lain mau melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bian. Pintu kamar terbuka. Bian terlonjak kaget. Hah, kampret, lo bikin gua kaget. Hanin mendongak. Maaf, abisnya Om gak mau bukain pintu sih. Lewat jendela aja, saut Bian lalu berlalu ke arah dapur. Hanin mengikutinya dari belakang. Bunuh diri itu namanya Om. Bian tidak menyaut. Ia membawa minuman kaleng dan juga cemilan ke ruang santainya, dan Hanin masih mengikuti. Bisa gak sih lo gak ikutin gue? Hanin menggelengkan kepalanya. Nggak bisa sebelum Om kasih kepastian lanjut atau udahan. Dahi Bian mengerinyit mendengar kata-kata itu. Lo tuh ngomong kayak kita punya hubungan aja. Lah, emang salah? Maksudnya kan aku tuh tinggal di sini atau udahan terus harus keluar. Numpang, bukan tinggal. Bian mengkoreksi perkataan Hanin yang menurutnya kurang tepat. Iya Om, numpang, ucap Hanin penuh penekanan. Tapi lo numpang di sini nggak gratis ya. Ingat, lo pergi kalau lebam lo itu udah hilang. Hilangnya bekas pukulan seperti itu lumayan lama, bisa sampai 2 hingga 4 minggu. Tapi Hanin akan secepat mungkin keluar, karena tidak mungkin ia berlama-lama menyusahkan orang lain. Sorot mata Hanin terlihat sayu. Nanti pasti aku bayar kok Om, tapi sekarang utang dulu ya. Hitung aja semuanya berapa. Tawa Bian langsung pecah. Melihat lelaki itu tertawa membuat Hanin heran sekaligus terpesona. Karena kali pertamanya melihat Bian tertawa seperti itu. Tapi bukan tawa bahagia. Dengar ya, gue gak butuh uang lu. Yang gue butuhin jasa lu. Hanin dengan cepat menyilangkan tangan di depan dada. Jangan Om, aku masih kecil. Apaan sih lu? Siapa juga yang mau sama lu? Gue tuh cuman minta lu beres-beres apartemen ini selama di sini. Kalau bisa sekalian masak juga. Senyum lebar tersungging di bibir Hanin. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya Om, aku pasti beresin apartemen Om kok. Kalau masak aku nggak bisa masak Om. Tapi kalau Om mau ikut selera aku sih nggak apa-apa. Lu tinggal lihat resep, biar masakan lu nggak salah jalur. Hanin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Tapi aku nggak punya HP Om. Atau Om punya buku menu? Bian menghela napas panjang. Tuh di kulkas, lo bisa cari resep masakan. Alis Hanin bertaut menandakan tanya. Di kulkas? Tadi aku buka kulkas nggak lihat resep masakan kok. Oh, atau mungkin keselip kali ya?
Ya udah, aku coba lihat. Ia beranjak kembali ke dapur. Bian menggelengkan kepala dan mengikuti Hanin yang kini sudah berjongkok di depan kulkas. Sampai tuh sayuran busuk juga lo nggak bakalan nemu di sana. Geser, geser. Dengan bibir yang mengerucut, Hanin bergeser dan menutup pintu kulkas. Bian menunjukkan jika Hanin bisa mencari menu di layar yang ada di pintu kulkas, seperti halnya ponsel yang tersambung pada jaringan wifi. Wah, aku kira tadi cuman gambar bohongan aja, ternyata asli. Bisa scroll top enggak Selalu mau pakai apa aja, yang penting jangan dibawa keluar, jawab Bian lalu kembali ke tempatnya. Hanin mencebik, iyalah, nggak mungkin dibawa. Ya masa kulkas segede gaban gini gue masukin saku. Untuk malam itu mereka memesan makanan. Bian juga tidak ingin memanfaatkan keadaan dalam kondisi Hanin yang sebenarnya masih belum pulih benar. Channelnya boleh aku pindahin nggak? Tanya Hanin pada Bian yang duduk di ujung sofa sebelah kanan dan Hanin di ujung sofa sebelah kiri. Bian menjawab singkat, masih fokus dengan ponselnya dan bermain games. Hanin langsung mencari film horor untuk ditontonnya. Malam-malam seperti ini dengan kondisi hujan lebat dan juga suara guntur yang bersahutan menjadi momen yang pas bagi Hanin. Ia terlihat begitu serius menonton sambil memeluk bantal sofa. Meski di rumah orang lain, tapi ia merasa nyaman seperti sedang di rumah sendiri. Meski Bian sering ketus, tapi tidak dimasukkan hati. Hanin sudah biasa mendapatkan perlakuan kasar bahkan dari orang-orang terdekatnya. Bian mendongak dari ponselnya, matanya membulat dan langsung terpejam. Itu lu nonton apaan? Pindahin nggak? Film horor seru tahu, apalagi hujan-hujan gini. Makin kerasa feel-nya, jawab Hanin tanpa menoleh pada Bian. Pindahin nggak? Kalau nggak gue matiin listriknya. Mendengar ancaman Bian, dengan cepat Hanin memindahkan channelnya. Ia menatap curiga pada Bian yang terlihat marah. Takut ya? Tanya Hanin sambil menahan tawa. Sembarangan, gue cuma nggak suka aja film kayak gitu, sangkal Bian. Ia memperbaiki duduknya. Badan aja elemen, tapi nyalinya sekecil kelereng, gumam Hanin pelan. Lo ngomong apa? Dengan cepat Hanin menggelengkan kepalanya. Enggak kok. Suara guntur terdengar begitu keras, memekakkan telinga, membuat kedua insan itu terlonjak kaget dan menjerit. Bian bahkan sampai menjatuhkan ponsel saking kagetnya. Lo sih pakai nonton gituan. Bian malah menyalahkan Hanin. Dahi Hanin berkerut. Emang ada hubungannya ya Semesta aja nggak suka film itu, makanya petir langsung protes. Bilang aja takut. Hanin kembali bergumam pelan. Lo dari tadi komat kami nggak jelas. Baca mantra? Enggak. Hanin kembali fokus pada tayangan televisi. Meski tidak suka drama ikan terbang, tapi setidaknya itu bisa menjadi tontonan daripada acara lain. Bian bangkit meraih ponselnya, lalu berlari ke kamar dan kembali dengan berlari juga membawa selimut. Kenapa harus lari-lari sih Kayak selimutnya mau kabur aja, ledek Hanin sambil terkekeh. Ia tahu Bian itu ketakutan. Lelaki kekar itu ternyata seorang penakut. Berisik, gue itu kedinginan tahu. Lo pindah depan TV sana, gue mau baring di sini, ujar Bian. Tapi dingin ambil sendiri selimut lo. Hanin bangkit menuju ke arah kamar, sedangkan Bian sudah membaringkan tubuhnya di sofa. Matanya bergerak ke sana kemari mengawasi, padahal tidak ada apa-apa. Sini, remote-nya biar gue yang pegang. Hanin mengembalikan remote itu. Ia sebenarnya belum mengantuk, makanya memilih untuk menonton. Pasti takut channelnya dipindahin lagi, makanya remote-nya diumpetin. Cemen, cibir Hanin dalam hati. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Bagaimana menurut teman-teman? Ternyata Bian ini penakut ya? Atau memang betul-betul nggak suka channel TV-nya? Tuh
Tulis di kolom komentar kesan teman setelah membaca sampai ke bab 4 ini, novel terbaru ini. Oke, jangan lupa juga like dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Jumat barokah. Bye.